Kang, kopinya enak nih. Enak. Masya Allah. Sama nih. Selok Mariam nih. Iya, enak karena nggak bayar masalahnya itu dia. Terus dibuatnya sama yang betul-betul. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Bel. Buat aja. Nih. Ini agak light ini. Padol. Agak lain kopinya ya. Agak light. Oh, agak ringan. light. Tadi Kalau ini agak berat. Tadi agak tebal. Yang gitu. awal agak ketebelan. tebelan. Tapi cepat dingin di sini nih. Iya cepet sini. Masya Allah. Kita di mana nih, Bang? Di Bedugul. Dugul ya. Dugul. Negara Bedugul ya. Dingin. Masya Masih Allah. lama, Tiris kalau ini. Tiris. Wilayah Bali yang dinginin aja Bedugul. Bedugul sama Kintamani. Buleleng Kintamani. Ini kan satu gugusan kan? Betul. Bedugul sama Kintamani, dua tempat yang dingin. Masya Allah. Sat, mumpung antum udah di Bali, Sat. Ya. Pengen nanya nih, tapi masalah fikih usroh nih. Masya Allah. Masalah fikih rumah tangga gitu. Masya Allah. Kan ada hadis yang mengatakan bahwa malaikat akan melaknat istri yang tidak memenuhi panggilan suami teranjang gitu, Sat. Itu kenapa, Sat ya? Apakah ada efek negatifnya atau bagaimana, Sat? Nah, sebetulnya kan pernikahan itu kan tujuannya adalah menciptakan kebaikan sebenarnya dalam rumah tangga kan. Baik buat laki-laki ataupun perempuan sebenarnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan diciptakan ada pasangan ditaskunu ilaiha supaya menenangkan. Ya ada ketenangan kan. Ada ketenangan, ada kecondongan yang sangat kuat, cinta yang sangat luar biasa. Bahkan kalau sebagian ulama mengatakan betul-betul ruh dan jasadnya itu saling melengkapi satu sama lain. Jadi bukan hanya ruhnya saja, hati. Selama ini kan kita seringkali perasaan ya. Tapi sakinah atau mawaddah itu kata para ulama itu gabungan antara ruh dengan jasad. Jadi benar-benar saling melengkapi. Makanya disebutnya libas, melekat dia nggak bisa. Pakaian, Sat ya? Makanya tuntutannya dari Allah Subhanahu wa taala khususnya bagi istri karena memang kata para ulama istri itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan yang sangat luar biasa dan kemudian dia sanggup untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh suami. Wanita paling lemah, Sat. Lemah kata wanita, kalau lagi capek ya lemah semuanya juga. Kita juga lemah. Kan ujung-ujungnya kalau ada apa, aku kan wanita kayak gitu, Sat, alasannya. Ini udah Iya, makhluk paling lemah. Iya. Kalau ada apa-apa, merasa paling tersakiti. Subhanallah. Bilang paling lemah, bilang sering capek, tapi semuanya dijalanin. Ajib memang perempuan itu kan. Bilang lemah, tapi semuanya selesai. Subhanallah, memang begitu diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Memang katanya kalau kata dokter-dokter itu perempuan karena estrogennya lebih tinggi, ini secara ilmiah gitu ya. Dia punya kekuatan untuk menahan rasa sakit yang sangat luar biasa. Masya Allah. Makanya bisa ngelahirin. Ya. Itu dokter cerita sama Ana, dia di kedokteran itu katanya ada alat yang bisa nguji ngasih sensasi kontraksi atau melahirkan itu. Rata-rata yang laki-laki hampir ada yang pingsan bahkan banyak katanya. Tang pingsan. Intinya memang dia kuat gitu. Karena memang ada ciptaan Allah yang sangat luar biasa pada dirinya. Kayak mengandung 9 bulan kuat banget ya. Iya. Lah laki-laki gendong dikit ya dah. Berat. Iya. Sahih. Ngempul lagi. Dah apa sih ngempul bahasa Indonesia? Apaan? Ngempul tuh ngasuh anak gitu. Oh iya betul. Ibu-ibu Ngomong istri, anak ya. Masya Ngasuh Allah. anak sambil kerjaan rumah Iya, tangga. makanya. Iya. Semua bisa. Laki-laki. Iya. Berarti makhluk terkuat di muka bumi. Ras terkuat di muka bumi. Belok kiri, Mereka kanan. sebenarnya multitasking ya tadi. Multitasking. Dan Allah memang tuntut mereka untuk melayani khususnya suaminya karena bahkan kata Nabi Muhammad SAW kan saking besarnya hak suami itu. Ini bukan berarti kita sedang berusaha superior gitu ya. Oh ini laki-laki enggak. Cuman karena saking besarnya hak suami itu. Bahkan kata Rasulullah SAW, andaikan tubuh laki-laki itu dipenuhi dengan nanah. Thumma lahasatha, kemudian perempuan itu membersihkan luka-luka nanah itu dengan lidahnya, dijilati. Itu nggak bisa membalas atau menunaikan hak suaminya. Jadi saking besarnya hak suami. Nah, terutama di kondisi-kondisi di mana suami butuh istrinya. Dan banyak sekali riwayat yang menyebutkan bahwa kata Nabi, kalau kamu ada tanur itu yang alat masak itu loh, yang bakaran roti itu. Meskipun lagi masak, meskipun kamu di atas kendaraan, kalau suami mau memanggil, jawab panggilannya. Karena itu artinya dia sedang butuh sama istrinya. Dan di dalam hubungannya itu ada kebaikan untuk semuanya, terutama untuk suaminya itu dia menenangkan pikirannya, menjaga kehormatannya, menghentikan syahwatnya yang menggebu-gebu. Kan laki-laki kalau lihat yang haram,
Wah. yang nggak halal Iya. kan disuruh pulang. Betul. Disuruh pulang karena itu obatnya. Karena pada istrimu ada yang sama pada diri wanita-wanita yang kalian lihat itu. Jadi memang diperintahkan pasti banyak hikmahnya gitu. Nah, yang jadi masalah yang sering nggak disadari itu karena dalih mungkin letih dan seterusnya, itu akhirnya mereka menolak. Padahal madaratnya luar biasa, terutama bagi sang istri. Karena dalam Sahih Bukhari itu kata Nabi Muhammad SAW, seorang perempuan itu dipanggil oleh suaminya, fa'abad, kemudian dia nolak. Falladhi fis sama, maka zat yang ada di langit, qadbana 'alaiha hatta yarda. Itu akan murka terus. Jadi akan senantiasa murka sama dia itu sampai suaminya ridho. Sampai suaminya ridho. Berarti kalau suaminya pengen ditolak sama istri, suaminya marah, makhluk di langit pada Ya, marah. Ustaz. sebetulnya yang harus dikhawatirkan itu bukan semata-mata kemarahan suaminya karena ketidakridhoan suaminya ini mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sisi suaminya sendiri gimana, Ustaz? Efek negatifnya, Ustaz? Efek negatifnya banyak. Ya secara secara biologis dia bisa sakit seperti dikatakan Al-Imam Ibnu Qayyim, laki-laki itu jika tertahan kebutuhan biologisnya bahkan bisa menyebabkan kegilaan. Mungkin di sini kanker prostat juga kali, Ustaz. Prostat, ya. Penyakit Prostat, ya? sekarang segala macam. Dan secara syar'i ada kemungkinan kemudian dia berpikir untuk melakukan yang haram. Itu yang terburuk. Ya apalagi di zaman yang luar biasa. Di zaman yang mudah ini gitu. Bukan mudah lagi. Ana sih nyebutnya ini zaman istighfar sebenarnya. Zaman dimana kita wajib istighfar Kang Edi, terus-menerus. kalau antum misalnya minta gitu, sudah ditolak sama istri, rasanya gimana tuh? Apanya? Kalau antum misalnya pengen nih, kemudian istri menolak, rasanya gimana tuh? Buset. Seolah udah Oh ya? kayak apa ya, di ubun-ubun ini keselnya. Pemarah juga ya jadinya ya, cepet Iya, marah ya. marah, udah. Itu memang harus ada ya. Iya, memang suami harus melihat juga keadaan istri. Tapi intinya perintah Allah kepada istri atau Rasulullah SAW adalah memenuhi kebutuhan suaminya. Perintah suami memang berbuat ihsan. Jadi kalau masing-masing memahami ini, insya Allah aman sebetulnya. Ada kondisi memang istri nggak sanggup dan seterusnya karena keletihan. Tapi ada kondisi di mana mereka sanggup. Nah di saat itu hendaknya dia menunaikan apa yang menjadi keinginan suami. Nah sebaliknya juga sama. Suami pun kan diperintahkan untuk ihsan sama istri. Ya. Istausu bin nisa'i khaira. Perlakukan perempuan itu dengan baik. Kemudian ashiruhun nabi ma'ruf, gauli mereka dengan baik. Tapi istri juga sama. Dia pun perlakukan suaminya dengan baik. Salah satunya apa? Dengan menunaikan haknya. Ini mungkin kelihatannya sepele bagi Sepele ya, sepele. Padahal impactnya luar biasa. Impactnya luar Luar biasa. banget ya. Karena banyak terjadi gara-gara hal-hal yang seperti ini. Puncaknya akhirnya suaminya berzina. Atau mungkin suaminya menikah lagi. Dan Diam-diam. Diam-diam. Betul, nggak terang-terangan. Iyalah. Kalau diam-diam berarti nggak adil, Ustaz ya. Iya. Kok bisa? Ya karena impactnya itu dia ditolak. Oh. Iya, karena di ya antara- berarti di istrinya dong, bukan di suaminya. Karena suaminya lagi pengen, lagi kebelet, lagi cenut-cenut gitu, istrinya nolak. Alhasil mungkin ininya. Apalagi pulang safar kan. Nah, iya. Oh, Safar. Tapi Zat, masalahnya gini, Zat. Kalau suami lagi safar, pulang safar, dalam berjalan safar tuh udah kebanyakan sampai di rumah merah, Zat. Nah itu gimana, Zat? Maksudnya kan sedangkan ini ada penolakan, apakah boleh dengan cara selain dari berjima gitu, Zat? Kalau kata para ulama enggak. Bagi laki-laki yang sudah memiliki pasangan, maka jalan satu-satunya imma dia menggauli istrinya, imma dia berpuasa, menahan diri. Adapun cara yang lain, mungkin yang antum maksud mungkin salah satu istimna misalkan atau yang semisalnya mengeluarkan sendiri dan seterusnya. Ini tercela, ini dibenci oleh, kecuali dikhawatirkan akan terjerumus kepada zina. Itu titik terakhir. Titik terakhir ya. Tapi selama masih bisa ditahan dengan berpuasa atau itu harusnya gitu. Makanya jangan sampai itu terjadi. Itu sebabnya kenapa kok dalil-dalilnya nunjukin bahwa perempuan hatta lagi sibuk layani suaminya karena memang maslahatnya besar di situ. Bagi keduanya sebenarnya. Bagi sang laki-laki kemungkinannya untuk binasa dalam tanda petik baik terjerumus ke dalam perbuatan maksiat ataupun penyakit hilang. Bagi sang istri dia akan dicintai oleh suaminya. Iya, karena sebetulnya kalau bahasa ada seorang ibu dari kalangan salafus saleh itu ketika menasihati putrinya mau menikah. Wasiatnya cuma 2. Ya, jadikan suamimu itu raja di dalam rumah tanggamu. Masya Allah. Yang kedua, penuhi 2 kebutuhannya. Kebutuhan perutnya dan kebutuhan kemaluannya. Maka engkau akan menguasai dirinya. Itu nasihat yang tulus dari seorang ibu. Karena
Memang itu yang dibutuhkan laki-laki Bentar, sebetulnya. Mang Adi, sudah belum? Sudah. Oh. Sudah lawan itu. Sudah, ya sudah apa ya? Sudah tadi kayak Ustaz Sudah. jelaskan Sudah. belum? Ustaz, kalau misalnya tadi kan kata Bang Badri, Iya. ketika kita pulang safar nih, terus ternyata istri kita lagi merah. Iya. Nah, kan cuman ada dua nih, Iya. berzima atau Ya, Sabar. puasa. Puasa. Ya sabar, tahan diri Nah, aja. atau istisma yang memang Dibantu. nah, kalau dibantu sama pasangan halal kita, boleh nggak sih? Kayak misal ajal gitu mungkin ya. Ya, Enggak. boleh sih sebetulnya boleh. Para ulama banyak membolehkan. Cuman memang buat laki-laki itu selama dia masih bisa menahan, itu ahsan. Tapi kalau sudah tidak tertahan dan kemudian dikhawatirkan dia melakukan maksiat, di mana jalannya banyak hari ini, Iya. maka dia lakukan yang paling minim madaratnya. Gitu. Yang penting sama pasangan. Nah, Ustaz, ada hubungannya nggak nih, Ustaz? Kalau salah isna'u kullu syai' Iya. illa kayak gitu, Ustaz. Iya, betul. Nah, itu gimana tuh, Ustaz? Iya, Nah, selain dari sesuatu yang iya. biasa. Iya memang iya. Keluh. Dia lakukan apa saja memang. Ini al-farj, kecuali Ya itu dah. karena nggak- Ngomong gitu nggak enak kan? Iya, kecuali menggaulinya. Itu isyarat yang jelas. Jadi lakukan apa aja bebas sebetulnya. Dan intinya artinya interaksi secara seksual, secara biologis tetap terjadi. Itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Ketika Ummu Salamah tiba-tiba, ini dalam riwayatnya disebutkan, tiba-tiba haid sedang tidur dengan Rasulullah SAW. Kemudian kembali lagi dengan pakaian haidnya, jadi ada pakaian khusus. Ditanya oleh Nabi, hidti, kamu haid? Iya. Maka kata Rasulullah SAW, ta'ali, kemari. Diajak tidur lagi sama Nabi Muhammad SAW di dalam satu selimut yang sama. Artinya keintiman itu tetap dijaga oleh Rasulullah SAW. Dan ini diantara perbuatan ihsan. Kadang-kadang ini bang, kadang-kadang memang laki-laki ini juga keintimannya nggak terjaga sama istri. Iya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu luar biasa intim dengan istrinya. Sehingga istri itu banyak kadang-kadang sih nolak itu juga karena suaminya emang nggak intim. Tat, Nggak romantis ya. Tapi kan istrinya banyak, tak ada pilihan, tak ada kutip nih. Oh Nabi Muhammad. Iya. Lah kita bersatu doang gimana nih? Oh, Lu lagi. Satu doang kagak ini enggak romantis. kagak intim ya. Iya. Benar. Salah romantis. Oh, Iya, padahal tenaganya banyak bro. Tenaganya banyak. Maksimal dong harusnya. Harusnya satu lebih intim. Iya, mestinya ya. Iya. Satu doang nggak bisa habis lagi kan? Masya Allah. Artinya Nabi Muhammad SAW di rumah physical touch-nya sama istrinya kan kuat sekali. Ciuman, kecupan, makan bareng dari piring yang sama, sampai gelas yang pujian-pujiannya sama. tadi, sama Pujian-pujian, rayu-rayuannya ya. iya. Atau mungkin aktivitas mandi bersama misalkan. Dalam usia apapun, Nabi kan sudah 60-an atau 50 ke atas. Sebagian istrinya pun ada yang tidak muda. Iya. Usianya sudah dewasa. Artinya dijaga terus sama Nabi. Nah, ketika haid Nabi tetap. Ya. Nah, ini yang meninggalkan athar yang luar biasa di hati istri juga. Jadi dia ngerasa kalau bahasa mereka itu sampai ada bahasa merasa berharga, merasa dimiliki oleh diratukan gitu ya. Dihargai. Iya, Diratukan. sehingga dia ketika diminta mudah. Itu yang dijaga oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi itu lembutnya luar biasa, kemudian juga intimnya luar biasa. Dan setiap kali mau berangkat sholat, kecupan selalu diberikan sama istri-istrinya. Nah, kalau kita sekarang kan udah usia tertentu, tidur pisah, lagi ini Punggung-punggungan. punggung-punggungan. Ada blok barat, blok timur. Nanti kamar barat, kamar timur. Udah beda. Apa yang diharapkan dari itu? Jadi tidak ada lagi cinta, udah nggak ada lagi kasih sayang. Memang sebetulnya cinta ini pudar, tapi kan kasih sayang itu bertahan dalam hati. Iya, Nah, itu dibangun, gitu. Makanya ya masing-masing inilah muhasabah lah. Karena juga perempuan mungkin dia tidak mau mengiyakan karena dia merasa tidak dihargai. Dalam tanda petik, maksudnya dia tidak merasa berharga juga di sisi suami. Karena suaminya mungkin juga sibuk sama hal-hal lain. Ketika di rumah, kan kita sekarang kan gitu. Di rumah sibuk sama HP, sama... Iya. Tapi juga istri jangan kemudian seakan dia punya hak juga kemudian untuk menentukan ya kapan boleh atau tidaknya ketika suaminya membutuhkan dirinya. Nah, itu tentang. Ada beberapa contoh kasus tuh teman-teman, bukan temennya. Nih, mereka menjadwalkan Nggak apa-apa juga Teman-teman juga nggak apa-apa kali. menjadwalkan berjimanya dengan pasangannya. Itu gimana tuh? Ya
Nggak, sebetulnya nggak ada masalah sih. Cuman Nabi Muhammad SAW itu ya kapan saja diinginkan oleh beliau, sebutuhnya seseorang aja. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu pernah satu hari, dan ini mensyaratkan dadakan ya, artinya tidak ada perencanaan apapun. Nabi Muhammad SAW mendatangi semua istrinya dalam suatu malam dengan satu kali mandi. Kuat sekali, Masya Allah. Iya. Artinya kan kebutuhannya beda, kebutuhan istri Satu dan laki-laki, suami kan iya, betul, beda. Artinya kan kalau ada penjadwalan itu akhirnya mau nggak mau ketika ada sepakatan terpaku sama jadwal gitu. Sahih satu itu, dan mungkin dalam keadaan yang tidak nyaman, dalam keadaan yang tidak ideal lah, dan seterusnya. Harusnya itu mah spontan aja. Alamiah saja. Karena kalau kita intim dengan istri, sebetulnya secara alamiah suami istri akan melakukan banyak kebaikan di antara mereka berdua. Karena ini buat Nabi kan, ketika Nabi mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah, di dalam jima'nya atau berhubungan salah seorang kalian dengan istrinya itu ada pahala gitu. Masya Allah. Pahala, Kang. Pahala. Satu pahala. Pahala lebih banyak lagi pahala gitu. Pahala. Lebih sering pahalanya lebih Iya, banyak. berani. Jadi Ada- Ini pinggir jurang nih, pinggir Ada jurang. kasus, Tad. Ada kasus seorang suami pada akhirnya ngebunuh istrinya karena gara-gara nggak dikasih jatah gitu, Tad. Iya. Dan mungkin yang sudah beristri pun merasakan kalau sudah kita berjima ini plong, rasanya dunia tuh Masya Allah Iya. stres tuh hilang gitu kan. Iya, Mungkin itu juga sehingga mengakibatkan istri tuh wajib mendatangi panggilan suami, Tad, ya? Sahih. Hikmahnya banyak. Hikmahnya banyak. Meskipun tidak ada nas yang sharih menjelaskan itu, tapi hikmahnya secara wakil itu jelas. Bahkan secara medis, kalau Ibnu Qayyim dari dulu sudah dibahas ini. Di antara madharat tidak keluarnya air syahwat seseorang itu ketika tidak tersalurkan itu bisa membuat seseorang itu gila. Ya seperti tadi itu, membunuh istri kan itu kegilaan yang luar biasa. Iya, prostat belum lagi, Iya, yang lain. penyakit pemarah, madharat yang banyak lain. ya. Ya, emosional. Emosional. Iya. Iya. Bawaannya emang emosi. Dan maslahatnya kan bukan hanya untuk suami aja. Ini maslahat untuk kedua pihak. Artinya disitulah letak Allah menciptakan kebaikan, pahala, kenikmatan, dan Allah selamatkan hamba-hambanya dari yang haram. Ya kan? Kan nikah itu untuk menyelamatkan diri sebenarnya. Bukan hanya saja ibadah, tapi menyelamatkan diri dari perkara yang haram. Apalagi di masa seperti ini, kita nggak tersalurkan, masih ya sudah. Kemungkinan terbesarnya itu. Karena fitnah perempuan itu dahsyat. Aduh. Kemudahannya banyak. Kalau memang nggak beriman, bertakwa dan menjaga diri, khalas. Tidak memaksimalkan pasangan, udah, jangan berharap banyak. Ya, dan itu banyak terjadi. Banyak terjadi. Berarti Ustaz, ketika rumah tangga ini dibangun dengan keharmonisan, kasih sayang, meskipun suami pengen di puncaknya dan istri sedang capek-capeknya, kalau misalnya dibangun dengan kasih sayang nggak akan nolak, Ustaz ya? Iyalah. Dia akan memahami kebutuhan pasangannya, dan suami pun akan bisa memahami keadaan istrinya juga. Jadi fair gitu. Fair. Tapi istri ini multi talenta saja, maksudnya multitasking ya. Walaupun dia capek bisa ngerjain. Iya. Ya. Iya. Sambil gendong anak, sambil cuci piring, sambil seriska. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa. Nggak bisa. Memang Allah ciptakan kayak gitu. Kita ini kan kalau lagi fokus pendengaran berkurang. Iya. Jadi budak kan kalau nggak dengar Dipanggil, apa-apa. Abi. Kalau mereka enggak. Dengar Subhanallah, anak nangis aja subhanallah. kita stres ya. Mereka Dia mah enggak. santai anak aja banyak. gitu. Udah anak banyak pengen punya anak lagi. Udah ngelahirin sering pengen lagi. Lupa terus ya. Subhanallah. Subhanallah. Ini Ustaz, cuman kan kalau misalnya tadi ya multitasking ya, Iya. dengan begitu banyak pekerjaannya. Nah kalau misalnya menyangkut perasaan nih Ustaz, mereka itu terkadang sedikit aja perasaannya kecolek, itu kayak makhluk yang paling lemah Ustaz. Kan Contohnya apa nih ya? Contohnya apa nih? Nabi juga bilang kawarir, kayak gelas kaca kan. Dia sensitif memang. Terus juga diciptakan dari tulang yang bengkok. Memang kita harus paham. Jadi kadang-kadang gini, kita ngadepin istri itu kayak ngadepin cowok. Pengennya kayak cowok, paham. Iya ya. Ngerti dong, harusnya paham. Sedangkan perasaan mereka lemah, ringkih, kemudian juga bengkok. Ya, jadi PR-nya banyak sebetulnya. Maksudnya kita harus paham itu. Kita nggak paham itu selesai, patah. Kita akan mematahkan tulang itu. Karena kita nggak memahami. Kita berusaha difahami, tapi kita tidak memahami mereka. Yos, itu musibahnya di situ, Mang. Ya, jadi ketika tiba-tiba mereka nangis, tiba-tiba nangis gitu. Iya. Oh, nangis. Ya udah. Nggak usah Diemin nanya, aja udah diemin ada aja. apa? Ada enggak? Itu memang tabiatnya. Setelah mereka reda baru ditanya.
Kemudian dicarikan solusinya. Oh ini itu perlu minta maaf. Sedangkan gengsi ya, setelah itu hilang ya. Sedangkan kita sebagai laki-laki begitu ditanya ada apa, nggak ngejawab. Ih, ada apa nih? Terusnya dicecer ya. Iya. Tapi mereka enggak ya? Seolah-olah terzalimi, tersakiti gitu. Waduh. Iya. Nabi Muhammad SAW kan, beliau menghadapi tabiat istri yang berbeda-beda. Yang satu tegas, yang satu manja, yang satu dewasa, dan seterusnya. Bagaimana Nabi menghadapi kecemburuan Aisyah dengan ketenangan, kerasnya Hafsah juga dengan ketenangan. Subhanallah. Jadi sebetulnya contohnya udah ada gitu dah. Contohnya ini udah ada. Tinggal kita memang berpikir jernih sebagai seorang laki-laki. Karena kita ini qawwam. Pemimpin ini bukan seseorang yang baper, terbawa perasaan. Pemimpin ini bukan orang yang mudah kemudian terbawa keadaan. Dia harus adil gitu dalam berbagai macam. Apalagi istri cuma satu. Cuma satu. Nyolek aneh. Ini juga sama deh. Istri Itu cuma juga satu. sama. Istri cuma satu. Ya udahlah. Maksimalkan. Yang berani. Curahkan aja semuanya, bagusnya cuma satu. Kurang Pakai lebih. disimpan gitu, dirayu tiap hari gitu kan. Ya, Begitu lu lagi gitu. Empat. Makanya tadi tuh kalau safar sebelum pulang konfirmasi dulu, aman gitu, baru pulang. Kalau nggak aman, safar lagi. Lanjut hari. Masalahnya kalau safar lagi ketemu yang begitu gimana coba? Pening kepala lagi tuh. Istighfar sama puasa ya. Allahu Akbar. Soalnya Anda begitu, Tat, kalau lagi safar terus istri lagi nih, jangan pulang dulu deh gitu. Konfirmasi dulu ya, benar ya. Konfirmasi Benar, gitu. konfirmasi. Berarti harus cari tujuan yang lain, berarti destinasi. Ya tambah extend aja gitu. Oh, Masya Allah. Ustaz tadi kan bilang zaman sekarang Masya Allah Ustaz. Nah, nasihat antum sebelum kita closing Ustaz, nasihat antum bagi pemuda yang enggan untuk menikah. Enggan dalam artian bukan berarti dia ini teman takut ini, takut itu kayak gitu Ustaz. Apa Iya. Ustaz nasihat antum Ustaz? Nabi Muhammad SAW itu kan khususnya sama para pemuda yang sangat diperhatikan sama Nabi itu urusan pernikahan. Sampai Nabi ceramah kan di hadapan para pemuda, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa yang punya kemampuan untuk menikah, baik kemampuan, bahkan kalau para ulama bilang ba'ah di sini kemampuan biologis sebetulnya. Oh. Yang ditekankan itu, dan kemudian kemampuan secara materi, mampu nikah. Karena itu tadi aghaddu lil basar ahsanul farj, itu satu. Yang kedua, jika yang dikhawatirkan apa yang akan terjadi berikutnya, Allah sudah jamin yughnihimullahu min fadli. Barang siapa yang kemudian menikah karena Allah, fakir, kekurangan, Allah akan cukupkan kebutuhannya. Dan dalam hadis Nabi bilang, di antara orang yang pasti ditolong sama Allah, an-nakih yuridul afaf. Yang menikah karena ingin menjaga kehormatannya. Nah, anak-anak sekarang ini masalahnya memang di mental, masalahnya di hati, di iman. Iya. Penyebabnya apa ya? Jauh dari tauhid sudah. Iya. Iya. Tawakalnya kurang saja. Tawakalnya kurang. Padahal banyak loh anak-anak muda sekarang yang mampu nikah tuh banyak. Penghasilannya lumayan banyak. Masih sekolah, bahkan SMA, kuliah, banyak sebetulnya. Akhirnya apa yang terjadi? Di saat mereka butuh penyaluran, akhirnya mereka berpikir dan terjerumus ke dalam perkara yang haram. Ini kan kasihan. Iya. Dan kita punya tanggung jawab loh sebetulnya sama anak-anak muda. Kasihan mereka. Kadang mereka nggak bisa karena dilarang orang tua. Karena nggak bisa karena mereka nggak ada yang mau dinikahi orang tuanya. Misalkan orang tua perempuannya nggak, kamu masih sekolah. Iya. Padahal dia mampu bertanggung jawab. Atau bisa hari libur kan sebenarnya bisa tuh. Kalau masih sekolah, hari libur aja nikahnya gitu. Iya. Nggak pas sekolah ya. Jangan ke sekolah. Nah, Sat, tadi kan disebutkan salah satu pembuka kunci rezeki adalah dengan cara menikah, Sat. Iya. Berarti 2, 3, 4 tambah rezeki lagi, Tat. Wah. Iya, Tat. Salah satu kunci pembuka rezeki tuh. Betul, asal adil. Oh, iya, angel. Kalau zalim ya rezekinya ditutup Tapi lagi. kalau belum dicoba nggak tahu kita Tat, hasilnya, Tat. Coba lah. Beraninya doang ngomong gitu. Ambil resiko ya. Iya. Masalahnya para istri itu bakhil, pelit, Waduh. nggak mau berbagi coba. Bukan. Wah ini. Kan, gini loh, kalau menurut Anda Ustaz, perempuan itu kalau misal disentuh soal perasaan, itu kayak tadi Ustaz ya, dia gampang banget. Baper. Iya baper. Nah mungkin salah satunya ya itu, ini kan kalau 2, 3, 4 itu berhubungan dengan perasaan gitu kali Ustaz ya? Iya.
Ya, yang penting yang diingatnya sih laki-lakinya sebetulnya sama Rasulullah SAW. Jangan sampai ketika bangkit nanti pada hari kiamat nggak adil ya. Mereng-mereng jalannya ya. Gini. Syikul aiman yamin. Ya, badannya serong dia. Lumpuh ya, stroke. Tapi stroke-nya di akhirat gitu. Waliyadzubillah. Termasuk tadi yang pertama ya, nikah diam-diam. Ayo yang pertama, kenapa tidak adil? Karena kata para ulama, di antara bentuk keadilan itu tasyhirun nikah, jadi mengumumkan pernikahan. Kalau misalkan yang pertama diumumkan, yang kedua pun harus diumumkan. Itu di antara bentuk keadilannya. Bukan diam-diam misalnya. Kita nggak bicara masalah sah atau tidak sah, ya. Tapi masalah adil tidak adil. Itu masalah bentuk keadilan ya. Bentuk keadilan. Makanya ada satu ustadz, dia mengumumkan pernikahan berikutnya. Gitu. Itu subhanallah, bubar tuh. Si apa namanya, kajian itu bubar. Iya. Terus mahatnya ya bubar. Ya, bubar. Tapi ketika ditanya kenapa beliau melakukan itu, karena ini bentuk ikhtiar Ana untuk adil. Ketika Ana dulu menikah dengan istri pertama Ana umumkan, terbuka, semua orang tahu. Yang kedua pun harus sama, dengan resiko itu gitu istilahnya. Karena memang yang lebih berat nanti di akhirat. Kita nggak cari ridho makhluk kan. Ridho makhluk itu ya nggak penting juga sebetulnya. Tapi kalau kita mencari ridho Allah, Allah akan membuat makhluk ridho sama kita. Gitu bang. Hatta dalam nikah. Jadi kapan? Jadi kapan? Nah. Ditunggu undangannya. Nasi sudah ada, makan kita ya. Bismillah. Khair insyaallah. Syukur Ustaz. Afwan insyaallah. Masya Allah. Habis kopinya deh. Iya. Selesai. Pas bahasan habis pas kopinya habis. Sama bubur ya, udah bubur alhamdulillah.